Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi terbaru kali ini datang dari Marathon. Yap, proyek live streaming milik Reza Arab yang telah berjalan selama 100 hari itu akhirnya mencapai babak akhir. Seperti apa momen terakhir Marathon? Langsung saja, ini dia. Besti, proyek fenomenal milik Reza Arab yang bertajuk Marathon akhirnya resmi berakhir. Setelah melakukan siaran langsung atau live streaming non-stop selama hampir 102 hari, kebayang gak sih Besti, selama lebih dari 3 bulan non-stop, mereka menemani hari-hari kita siang dan malam tanpa henti. Perjalanan panjang ini sukses menjadi sejarah baru di dunia konten kreator tanah air yang benar-benar fresh dan berbeda dari yang lain. Selama Marathon berlangsung, film mereka nggak pernah sepi dari kehadiran tamu-tamu spesial yang bikin suasana semakin pecah. Mulai dari sang master Deddy Corbuzier yang memberikan obrolan berbobot, hingga deretan selebriti hits seperti Rachel Fenya, Fuji, dan Erika Carlina yang selalu berhasil mencuri perhatian netizen. Gak cuma itu saja Besti, Marathon juga kedatangan musisi legendaris seperti Slank dan banyak musisi keren lainnya, yang bikin vibe streaming ini terasa eksklusif bak konser pribadi. Prestasi yang diraih pun gak main-main ya Besti. Pasalnya, Marathon berhasil mencatatkan nama mereka di Guinness World Record. Yang pertama, ada momen kocak sekaligus membanggakan saat Aloy Gary berhasil meraih penghargaan. Usai mencetak rekor dunia menempelkan sticky note terbanyak ke tubuh hanya dalam waktu 30 detik. Prestasi kedua yang gak kalah mentereng adalah rekor untuk penonton terbanyak dalam siaran langsung kategori perayaan ulang tahun. Benar-benar sebuah pencapaian yang membuktikan kalau konten anak bangsa bisa bicara banyak di level internasional ya Besti. Namun, seperti kata pepatah, ada pertemuan pasti ada perpisahan. Menjelang detik-detik terakhir berakhirnya siaran, suasana yang tadinya penuh tawa berubah menjadi sangat emosional. Para member Marathon sempat mengadakan momen last dinner sebagai bentuk syukur atas kebersamaan mereka selama ratusan hari. Momen yang paling bikin nyesek adalah saat Aloy mengucapkan kata-kata perpisahan yang penuh kesedihan hingga menitikkan air mata. Kesedihan ini pun menular ke seluruh member dan penonton setia yang sudah merasa seperti keluarga sendiri selama perjalanan panjang ini. Buat Bang Rap juga makasih banyak Bang, udah kasih tempat, kasih media sebesar ini buatku. Bang, gue juga gak nyangka sampai saat ini ya Bang, sekali lagi lu adalah tempat salah tiga juga, tempat gue bercerita. Kenapa yang ketiga emang pasti karena lu, karena gue kalau cerita sama lu, gue juga ngeliat kondisi lu ya, kadang bisa cerita apa kagak. Gue sayang banget Bang sama lu Bang, sumpah. Jangan goblok ya Bang ya, sama cewek apalagi. Susah banget kalau ngomong sama dia ya. Gue sayang banget, makasih Bang ya, udah kasih semuanya ya Bang. Tahu Bang, baik banget jadi orang. Nah, buat Besti yang bertanya-tanya apakah akan ada Marathon Season 4, sepertinya kita harus siap-siap patah hati. Reza Arab secara tegas mengungkapkan alasan kenapa tidak akan ada Marathon Season 4. Menurut Reza Arab, perjalanan 102 hari ini sudah mencapai titik puncak yang sempurna. Dan ia ingin menjaga nilai historis serta keistimewaan dari momen ini agar tetap menjadi kenangan yang tak terlupakan. Meskipun berakhir, Marathon sudah membuktikan dedikasi luar biasa mereka di industri kreatif. Kenapa lu mau Marathon ini jadi yang terakhir? Dia yakin mau gue jawab. Kok jawaban gitu? Alasan paling utamanya karena semua akan punya hidupnya masing-masing habis ini. Besti, kabar selanjutnya datang dari aktor Rifki Al-Habsyi yang akhirnya dikaruniai putra pertamanya setelah 9 tahun penantian. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia.
Besti, kabar bahagia datang dari aktor tampan Rifky Al-Habsyi. Setelah menanti selama 9 tahun lamanya, akhirnya doa dan air mata Rifky bareng sang istri Julia terjawab. Mereka baru saja dikaruniai putra pertama yang ganteng banget. Momen haru ini pecah pada hari Jumat kemarin nih Besti. Rifky cerita detail banget nih soal kelahiran jagoannya, mulai dari nama sampai berat badannya yang bikin deg-degan. Alhamdulillah senang banget, bahagia banget. Jujur proses yang gue sama istri lewat itu cukup berat, cukup panjang, cukup menguras mental, energi, tenaga, biaya. Tapi ya kita nggak pernah menyerah. Kita memang sempat berserah, tapi kita nggak pernah nyerah. Gitu. Sampai akhirnya alhamdulillah hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 jam 8 lewat 5 menit pagi itu lahir anak kami Muhammad Rafasya Zayan Al-Habsyi di Rumah Sakit Primaya Eva Sari, Rawamangun. Gitu. Dengan berat 2,455 kilo, panjangnya 45 cm. Alhamdulillah sehat, nggak ada kekurangan satupun. Wih, namanya bagus banget ya Besti, Muhammad Rafasya Zayan Al-Habsyi. Ternyata Rifky nggak sembarangan kasih nama loh, ada makna mendalam di baliknya. Pengen nama R karena Muhammad Rifky Al-Habsyi, jadi pengennya Muhammad, R-nya itu Rafasya. Rafasya itu orang yang berwibawa dan akhlak yang baik gitu. Zayan itu cakep dan sosok pemimpin lah gitu. Al-Habsyi nama marga. Nah, kalau soal proses persalinannya, Julia diketahui melahirkan lewat operasi sesar dengan metode ERAX nih Besti. Makanya pemulihannya cepet banget, bahkan Julia udah bisa naik turun tangga di hari kedua. Tapi Besti, sebagai suami, Rifky mengungkapkan bahwa dirinya begitu gugup dan tegang selama berada di ruang operasi. Jujur pada saat anak saya diangkat, saya kan masuk ruang operasi. Sempet dak-dikduk, istri dibius setengah, jadi kita masih bisa ngobrol, tapi saya nggak berani ngeliat ya karena lagi dibelek gitu. Terus sempet tegang juga karena dokternya benar-benar serius banget gitu. Saya dokter ini kan udah deket ya, dokter Dharma Santi, kita panggil dokter Anti, itu baik banget, udah kayak temen lah. Nah pada saat operasi itu dia benar-benar tegang karena anak saya itu beratnya 2,2 kilo saat itu. Which is kalau 2,2 bisa plus minus pada saat lahir, bisa turun jadi 2 kilo, artinya bayi kecil butuh untuk masuk ruang NICU. Jadi sudah ada instruksi dari dokter kepada rumah sakit untuk siapin ruang NICU, just in case anak saya lahir itu kecil, beratnya kurang. Alhamdulillah pada saat operasi sesar begitu diangkat bersih, katanya dokter, Masya Allah bersih anaknya. Terus langsung dibawa sama dokter anak untuk ruang observasi, dibersihkan, disedot bersihin. Saya ikut timbang langsung, ditimbang, alhamdulillah beratnya 2,455. Jadi hampir 2,5 kilo. Jadi alhamdulillah nggak perlu masuk NICU. Di balik senyum bahagianya sekarang, ternyata perjuangan mereka tuh luar biasa banget. Bayangin, 9 tahun, 7 dokter dan 3 rumah sakit mereka lalui demi bisa memiliki buah hati. Bahkan sempat ada momen sedih pada tahun 2018 saat sang istri diketahui sempat hamil. Namun kehamilannya di luar kandungan hingga mengakibatkan tubuh fallopi sang istri diangkat. Kita selama 9 tahun melewati 7 dokter, 3 rumah sakit. Yang pertama 2018 hamil di luar kandungan, yang artinya harus operasi sesar untuk di tuba fallopinya sebelah diangkat. Jadi sisa sebelah, kemungkinan hamil normal itu, natural itu 50%. Tapi kita tetap usaha dari 2018. Gagal sampai akhirnya kita di tahun 2022 cek lagi HSG, ternyata ada penyumbatan di yang sebelah lagi. Istri saya sel telurnya sangat bagus, banyak. Saya juga dari sisi laki-laki kondisi kandungan spermanya bagus. Jadi yang bermasalah dari kita adalah jalur. Nah,
Setelah ini dua-duanya jalurnya nggak ada, jalan satu-satunya adalah bayi tabung. Nah, bayi tabung itu kita dari 2022 operasi terakhir menyiapin mental nih selama kurang lebih 3 tahun. Setelah bayinya dibawa pulang, petualangan baru pun dimulai. Rifki sekarang resmi jadi bapak siaga yang harus rela begadang demi si kecil. Kira-kira gimana ya Belsti rasanya pertama kali ganti popok dan bangun tengah malam? Udah, jadi 3 malam kemarin di rumah sakit. Masuk Kamis malam, dakdikduk mau operasi pagi, Jumat pagi operasi, lahiran. Nah mulai dari Jumat sore ke malam itu gonta-ganti sama istri karena dia langsung ASI eksklusif. Iya. Langsung nyusuin kan, jadi ya saya mesti megangin, istri tidur bentar, dia nangis lagi, saya bangunin nyusu lagi, jadi bolak-balik ya. Alhamdulillah udah ngerasain bangun tengah malam lah. Gak cuma itu saja, ternyata saking semangatnya, istri Rifki udah belanja keperluan bayi dari usia kandungan 7 bulan. Bahkan barang dari rumah sakit pun gak kepake karena bawaan mereka udah lengkap banget nih Belsti. Wah, persiapannya mateng banget ya kan? Bahkan dari hamil 7 bulan udah mulai belanja dia. Baju-baju, kasur, handuk, pampers, lotion, sabun, sampo, ini topi semua, perlengkapan semua, car seat, gitu-gitulah udah semua. Sampai di 8 bulan kita udah sempat belanja. Nah kemarin waktu ke rumah sakit dia rapi banget tuh, di plastik, di saset plastik gitu, udah dewan baju hari ke tas tuh satu. Udah ada bajunya, topinya, sarung tangan, pampers. Hari kedua baju lagi. Ternyata di rumah sakit nyiapin kalau buat newborn gitu. Udah ada. Aku bilang ya ampun, kamu banyak banget ini. Berarti nggak kepake tuh Bang? Nggak kepakainya yang cuma buat pulang. Wah, benar-benar definisi indah pada waktunya ya Besti. Perjuangan 9 tahun dibayar tunai dengan kehadiran baby Rafasya. Selamat ya buat Rifki Al-Habsyi dan Julia. Semoga si kecil tumbuh jadi anak yang sehat, soleh, dan membanggakan kedua orang tuanya. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini akan ada informasi yang gak kalah happening. So tetap di Celebrity Fresh.